Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Blensi Grevinusi, NIM 2019-01-1124-002, kelas B, semester 8. Di sini saya akan presentasikan materi saya, manajemen pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif dan bagaimana manajemen pembelajaran dapat memfasilitasi kolaboratif di antara siswa dan lingkungan kelas? Jawaban, pembelajaran kolaboratif adalah suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran yang dapat menguatkan karakter, bergotong royong. Pembelajaran kolaboratif juga ditawarkan pada musim pembelajaran new normal. Mengapa? Karena pembelajaran secara umum pada masa new normal sangat mengimajinasi siswa untuk mampu belajar secara mandiri, kalaupun harus bekerja sama dengan orang tua atau saudara, dan dapat prinsip dasarnya itu manusia adalah makhluk sosial. Soal kedua, menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis proyek. Berikan contoh proyek pembelajaran yang relevan. Pembelajaran berbasis proyek adalah merupakan satu cara yang baik untuk mendorong murid mempelajari dan memahami. Contohnya adalah mendorong murid untuk berkomunikasi dengan teman-teman dalam menentukan siapa yang mengriset topik dan siapa yang menulis alur cerita dan siapa yang merekam video. Awalnya murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok mempunyai tanggung jawab memecahkan masalah atas topik yang sudah ditentukan. Soal ketiga, jelaskan konsep pengorganisasian pembelajaran dan mengapa itu merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan. Jawaban, penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah organisasi adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan organisasi pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan dan tujuan sekolah juga adalah sebagai organisasi pendidikan formal tidaklah terpisah. Pendidikan ditujukan bagi orang-orang yang mengikuti proses pendidikan dan dalam organisasi pendidikan. Soal keempat, jelaskan secara rinci mengapa komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Sebutkan dan bahas berbagai aspek dan peran komunikasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jawaban, dalam konteks pembelajaran antara guru dan siswa adalah guru sebagai pemimpin komunikator dan siswa sebagai komunikan atau peserta didik, yang artinya guru harus mampu menguasai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran juga dikenal sebagai edukatif. Ciri-ciri interaksi belajar mengajar tersebut yaitu untuk memiliki tujuan atau suatu prosedur atau jalannya interaksi yang terencana. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi khusus yang ditandai dengan adanya aktivitas siswa dalam interaksi belajar dan guru berperan sebagai pembimbing di dalam interaksi tersebut. Interaksi belajar mengajar membutuhkan kedisiplinan dan batas waktu.
Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran dalam proses atau komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran yang sering dipandang sebagai jantung atau inti dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi manajemen pembelajaran itu sendiri. Sekian presentasi materi singkat saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Pantun, pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih ucapkan sudah menonton video presentasi.